Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Penangkapan dua anggota lembaga swadaya masyarakat di Pringsewu karena memeras kepala sekolah. Meskipun belum ditemukan di Indonesia, omset penjualan pedagang buah menurun. Dampak peredaran informasi buah anggur mengandung pestisida di Thailand dan Malaysia. Warga penyandang disabilitas ikut bekerja melipat surat suara. Harga ikan laut sejumlah pasar di Bandar Lampung naik dampak cuaca ekstrim, angin kencang, dan gelombang tinggi. Pantauan di Pasar Gudang Lelang, Teluk Betung Selatan pada Kamis pagi, kenaikan harga ikan hingga Rp10.000 per kilogram. Harga cumi-cumi yang sebelumnya Rp70.000 kini jadi Rp80.000 per kilogram. Harga ikan kembung dan bawal yang semula Rp50.000 kini jadi Rp60.000. Lalu harga ikan tuna dan tongkol yang semula Rp25.000 kini jadi Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan karena pasokan dari nelayan lokal menurun drastis. Pasokan ikan kini banyak datang dari nelayan yang menggunakan perahu besar dari luar daerah, sehingga harga modalnya juga tinggi. Nelayan jarang yang turun. Paling kalau mau 3 hari 4 hari sekali itu nelayan datang. Baru ada ikan-ikan beda-beda warna kan. Kalau untuk sehari-hari ya ikan kayak gini sama aja. Karena ini kan ikan stok. Paling banyak naik berapa? Kenapa? Paling mahal naiknya berapa? 5.000, 7.000. Kalau Kayak bawal aja dari modal 20 sekarang 25, dari 5.000 kan. Semua lagi naik 5.000, 7.000 ikan. Alasannya itu karena ikannya seger, jadi makanya mau kesini. Terus karena alasannya dekat sekolah. Biasa sering kesini? Sering. Untuk kalau kesini bisa belanja apa? Belanja udang, ikan, cumi, kerang semua sih. Dampak cuaca ekstrim saat ini, banyak nelayan yang menggunakan perahu kecil libur melaut karena tidak berani melaut terlalu ke tengah sebab risiko kecelakaan. Sedangkan jika tetap memaksakan melaut di pinggiran, hasil tangkapan ikan sedikit dan tidak sesuai dengan biaya operasional. Kalau anginnya lagi tenang, ikannya juga banyak. Kalau ini anginnya kan lagi kenceng itu sudah semingguan lebih. Jadi pelaut juga seminggu apa hampir 2 bulan. Iya, kan karena kedua ini mulai tambeng maning kan seminggu itu. Jadi penghasilannya minim. Maka itu kapalnya tuh yang bendera putih. Terus jenis ikan apa sih Pak yang biasanya harganya paling tinggi? Yang Simba, tenggiri. Waktu libur melaut dimanfaatkan para nelayan untuk memperbaiki perahu dan alat menangkap ikan. Mereka berharap cuaca ekstrim segera berakhir dan mereka kembali melaut untuk mencari nafkah. Andre Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Surat suara pemilihan gubernur dan bupati Kamis siang telah didistribusikan KPU pusat ke KPU daerah, diantaranya ke KPU Lampung Utara. Setelah dihitung, surat suara tersebut langsung disortir dan dilipat. Total surat suara yang diterima KPU Lampung Utara lebih dari 964.000 lembar dengan rincian 482.000 lembar surat suara pemilihan gubernur dan 482 lembar surat suara pemilihan bupati.
KPU mendahulukan melipat surat suara pemilihan gubernur dan setelah selesai dilanjutkan dengan melipat surat suara pemilihan bupati. KPU melibatkan 200 warga untuk bekerja melipat surat suara dan ditargetkan selesai selama sepekan. Memulai melaksanakan proses pelipatan surat suara baik untuk gubernur maupun untuk bupati. Masyarakat atau pelipat surat suara hari ini yang hadir di gudang logistik itu lebih kurang sekitar 200 orang. Pengerjaan untuk satu macam jenis pemilihan, apakah bupati maupun gubernur itu diestimasi selama 3 hari ya. Karena masing-masing surat suara itu berjumlah 482 305 itu sudah termasuk 2,5% daripada DPT Lampung Utara sendiri. Adakah kendala kita, Bang? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala. Kita berharap tidak ada kendala karena memang ada tatip-tatip yang sudah kita bacakan sehingga proses pelipatan suara ini betul-betul aman. Dan mereka yang melipat juga tidak boleh membawa tas atau apa, jaket dan sebagainya atau HP di lokasi pelipatan. Pelipatan kertas surat suara dijaga ketat polisi. Polres Lampung Utara menurunkan ratusan personil untuk menjaga logistik pilkada. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 2 karet, khawatir robek. Raka Muhammad Elmawati. Momentum persiapan pilkada jadi berkah para penyandang disabilitas, diantaranya Oko Minaldi dan Tanto warga Bandar Lampung. Kini keduanya mendapat penghasilan tambahan dengan bekerja melipat surat suara di gudang KPU Bandar Lampung. Oko dan Tanto merupakan penyandang tunadaksa. Meski keduanya berjalan menggunakan kursi roda, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk mencari nafkah dengan berbaur bersama seratusan pekerja lain. Pekerja yang memiliki keterbatasan fisik mendapat perlakuan khusus dari petugas KPU. Mereka diberi fasilitas meja dan kursi supaya lebih mudah bekerja, sedangkan pekerja lain duduk lesehan di lantai beralaskan terpal. Biar kita ikut ramaikan menggunakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini baru pertama kali ikut, Bang? Ya, Sebelumnya belum pernah? dari teman sahabat disabilitas. Kemudian langsung daftar ke KPU? Terus yang warga ya, termasuk 3 dari teman-teman kaum difabel. Nah, ke depan harapannya seperti apa, Bang? Dari kuota untuk difabel sendiri untuk mengikuti pelipatan surat suara ini? Semoga disabilitas tetap dilibatkan, ditambah lagi anggotanya. Saya udah lama nih, nggak pernah sibuk. Orang rumah jadi yang nyari makan, Pak. Jadi istri dagang. Nah, Pak, dengan ini kita baru pertama kali Baru atau pertama, memang baru pertama kali? Kalau saya udah 67, Pak. Total terdapat 100 pekerja, 4 diantaranya penyandang disabilitas yang bekerja melipat surat suara di gudang KPU Bandar Lampung. Penghasilan para pekerja rata-rata lebih dari Rp150.000 per hari. Pelaksanaan pelipatan surat suara diawasi ketat petugas KPU, Bawaslu, tentara, dan polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Nomor 5.